semuanya, perkenalkan nama saya Nafisa Lusna. Saya Sahila Rizkia. Saya Siti Junaria M. Di sini kami tidak bertiga, tapi dengan beberapa rekan saya. Nama saya Matutpir Diansyah dan rekan saya. Nama saya Queen Kesha Aurelia dan rekan saya. Nama saya Ahmad Khairul Azam dan rekan saya. Nama saya Baby Amy Kesha. Kami di sini ingin menjelajahi dan mengetahui dari Museum Galleria Sophia ini. Galleria Sophia adalah sebuah galeri seni yang terletak di Calvin Tower, Jakarta Pusat, Indonesia. Galeri ini didirikan pada tahun 2011 oleh Stephen Tong, seorang pendeta gereja Reformat Injili yang juga pakar budaya Timur dan Barat. Koleksi Galleria Sophia terdiri dari sekitar 400 lukisan barat dan 3.000 koleksi kebudayaan kuno dari China yang tersebar di 2 lantai gedung. Sejarah singkat. Yang pertama, Galleria Sophia dibangun sebagai wadah untuk memamerkan koleksi seni Stephen Tong yang telah dikumpulkan selama puluhan tahun. Dan yang kedua, galeri ini bertujuan untuk mempromosikan pengetahuan seni masyarakat Indonesia dan memberikan akses mudah bagi masyarakat untuk belajar seni rupa. Koleksi lantai 6 berisi replika lukisan-lukisan klasik Eropa dari era medieval, Renaissance, Baroque, neoklasik hingga modern, termasuk karya-karya Claude Monet, Goya, Leonardo da Vinci, Raphael, Pablo Picasso, Da Vinci Van Gogh. Lantai 7 berisi koleksi benda-benda kuno peninggalan Cina seperti kunci, keramik, porselen, tembikar, vas, piring, lonceng, dan patung berusia ratusan tahun. Sejarah patung David. 1. Latar belakang. Tokoh Alkitabiah. David adalah tokoh dalam Perjanjian Lama, seorang gembala muda yang mengalahkan raksasa Goliat hanya dengan ketapel dan batu. Ia kemudian menjadi Raja Israel. Simbol. David dipandang sebagai lambang keberanian, kekuatan, moral, dan kemenangan akal sehat melawan kekuatan fisik. 2. Proyek awal. Tahun 1464, Dewan Katedral Florence Opera del Duomo memesan serangkaian patung nabi untuk menghiasi atap Cathedral of Santa Maria del Fiore, Duomo Firenze. Sebuah blok marmer raksasa dari Carrara disiapkan untuk membuat patung David. Namun 2 pematung sebelumnya, Agostino di Duccio dan Antonio Rossellino, gagal menggarapnya karena kualitas marmer yang sulit. 3. Michelangelo dan karya besar tahun 1501. Michelangelo usia 26 tahun dipilih untuk menyelesaikan patung dari blok marmer tersebut. Dalam waktu 3 tahun 1501 sampai 1504, ia memahat David setinggi 5,17 meter, lebih dari 17 kaki. Tidak seperti kebanyakan patung David sebelumnya yang menggambarkan saat setelah kemenangan David berdiri di atas kepala Goliat. Michelangelo menggambarkan David sebelum pertempuran penuh konsentrasi dan ketegangan. 4. Penempatan awal. Patung ini selesai pada 1504 dan tidak diletakkan di katedral, melainkan Piazza della Signoria, Florence di depan Palazzo Vecchio, balai kota. Keputusan itu karena wujud David dianggap sebagai simbol Republik Florence yang kecil namun berani melawan kekuatan besar, seperti Daud melawan Goliat.
Perpindahan. Tahun 1873, untuk melindungi patung dari kerusakan cuaca, David dipindahkan ke Galleria dell'Accademia Firenze. Di tempat aslinya di Piazza della Signoria dipasang replika. Ciri artistik: tinggi 5,17 meter, bahan marmer Carrara, gaya Renaissance tinggi. Detail anatomi luar biasa presisi, menampilkan pemahaman mendalam Michelangelo tentang tubuh manusia. Pose kontrapostur, berat badan bertumbuh pada satu kaki, memberi kesan natural dan luas. Ekspresi wajah serius, pandangan tajam, menggambarkan konsentrasi sebelum pertempuran. Barisan patung David adalah ikon seni Renaissance dan salah satu patung paling terkenal di dunia, melambangkan kebebasan, keberanian, dan kekuatan akal manusia. Hingga kini, David menjadi simbol kota Florence dan kebanggaan Italia. Langit-langit kubah pada foto tersebut menggambarkan adegan religius dalam tradisi Kristen yang terinspirasi dari gaya fresko Renaissance Italia seperti karya Michelangelo di Kapel Sistina Roma. Deskripsi lukisan: posisi tengah ada langit biru dengan cahaya dikelilingi para malaikat kecil, cherubim atau putih yang melayang. Figur utama, sosok Yesus Kristus, mengenakan jubah merah, digambarkan naik atau diangkat ke langit, dikelilingi para rasul dan pengikutnya di bumi yang menyaksikan. Lantai 6 Museum Galleria Sofia menampilkan koleksi replika karya seni barat yang mencakup berbagai periode sejarah seni Eropa. Koleksi lantai 6 berisi karya-karya terkenal dari pelukis besar seperti Leonardo da Vinci, Claude Monet, Vincent van Gogh, post-impresionisme, patung replika patung dari era klasik hingga modern. Periode seni koleksi mencakup karya seni dari era medieval, Renaissance, Baroque, neoklasik, modern. Lantai 6 lebih berfokus kepada apresiasi seni barat melalui replika karya-karya masterpiece, memberikan pengalaman estetika bagi pengunjung yang ingin mengenal sejarah seni Eropa. Lantai 7 Museum Galleria Sofia menampilkan koleksi benda-benda kuno dan antik asal Cina. Koleksi lantai 7 mencakup berbagai artefak budaya kuno Cina seperti guci antik, keramik, porselen, patung kuno. Usia benda banyak koleksi berusia ratusan tahun, menampilkan keahlian dan estetika budaya Cina kuno. Budaya dan sejarah, koleksi ini memberikan gambaran tentang kekayaan budaya dan sejarah Cina serta perkembangan seni dan kerajinan di Tiongkok. Lantai 7 menyajikan aspek budaya dan sejarah Cina melalui benda-benda antik, melengkapi pengalaman pengunjung dengan nuansa tradisi dan keindahan artefak kuno Cina. Permisi Kak, saya izin bertanya, apakah kakak pengunjung dari Museum Galleria Sofia ini? Iya, saya pengunjung dari Museum Galleria Sofia ini. Baik, di sini saya izin menanyakan, apakah kakak tahu sejarah dari lukisan tersebut? Sejarah ini itu menggambarkan orang-orang miskin sedang mengantri di zaman London, di London di zaman Victoria. Oh ya, sebelumnya saya izin menanya, nama lukisan ini apa ya Kak? Lukisan itu kalau nggak salah ya, itu berjudul Applicants for Admission to a Castle Ward. Oh baik, di sini saya izin menanya lagi ya Kak, untuk yang kakak tangkap dari gambar ini itu kayak gimana gitu loh Kak? Kalau yang saya tangkap ini itu gambaran orang-orang miskin yang sedang mengantri. Kalau dalam sejarahnya itu yang sedang mengantri untuk mengunjungi Castle Ward. Castle Ward itu tempat semacam untuk orang tunawisma gitu. Oh baik, terima kasih ya Kak atas jawabannya. Mohon maaf ya Kak mengganggu waktunya. Terima kasih. Permisi Pak, maaf mengganggu waktunya. Di sini saya mau menanyakan seputar Museum Galleria Sofia. Di sini saya ada pertanyaan. Museum Galeri Sofia itu buka hari apa aja? Setiap minggu saja. Baik Pak, terima kasih. Baik Pak, saya izin bertanya juga. Untuk Museum Galleria Sofia diresmikan oleh siapa ya? Tapi Hentong. Baik Pak, terima kasih. Saya juga ingin bertanya Pak, Museum Galleria Sofia dibuka pada tahun berapa? 2011.